A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Safitri, NIM 121011184. Di sini saya akan mempresentasikan telaah materi fikih kelas 8 semester 1 yang berjudul Sujud Syukur. Makalah ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah telaah materi fikih. Dosen pengampu kami adalah Bapak Abdul Aziz MPD. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Apakah sujud syukur itu? Sujud syukur adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang baru didapatkan dan luar biasa apapun jenisnya. Biasa sujud syukur dilakukan ketika baru memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Sujud syukur seperti halnya sujud tilawah yang dilakukan satu kali sujud saja. Di antara petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melakukan sujud syukur tercantum dalam kitab Musnad dari Abu Bakar RA bahwa ketika mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, Rasulullah langsung tersungkur bersujud demi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Al-Musnad bahwasanya Abu Bakar melihat Nabi SAW didatangi oleh seorang yang menyampaikan kabar gembira tentang kemenangan pasukannya. Ketika itu kepada Nabi SAW berada di bilik Aisyah RA. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu tersungkur sujud. Disebutkan juga oleh Ibnu Baihaqi berdasarkan syarat Bukhari ketika Ali RA menulis surat kepada Rasulullah SAW tentang Islamnya Hamdan, maka beliau tersungkur sujud, kemudian mengangkat kepalanya lalu bersabda, semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada Hamdan. Permulaan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunan. Ketika saya melakukan riset dan menanyakan tentang apakah pernah melakukan sujud syukur, banyak dari mereka, beberapa kalangan orang awam dan intelektual yang mengatakan pernah. Namun, mereka jarang melakukan sujud syukur. Mereka lebih cenderung mengucapkan Alhamdulillah ketika memperoleh sebuah nikmat. Tetapi, ketika seorang mendapatkan sesuatu kenikmatan yang jarang diperoleh, cenderung beberapa dari mereka melakukan sujud syukur. Nah, hukum melaksanakan sujud syukur. Dari Syafi'ah dan Hambaliyah sepakat menghukumi sujud syukur dengan mustahab sunnah. Apa menurut Malikiyah, hukumnya adalah makruh ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bencana. Yang seharusnya dilakukan adalah mendirikan sholat 2 rakaat, bukan melakukan sujud syukur. Adapun menurut Hanafiyah, sujud syukur mustahab, diniatkan ketika melakukan rukuk atau sujud dalam sholat, namun makruh jika dilakukan setelah sholat. Alasan agar tidak menduga bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah atau wajib. Nah, yang ketiga di sini saya menjelaskan tentang tata cara sujud syukur. Yang pertama, syarat sujud syukur. Sujud syukur dilakukan dengan beberapa syarat seperti syarat-syarat sujud dalam sholat. Ada ulama yang berpendapat bahwa syarat-syarat sujud di dalam sholat tidak disyaratkan di dalam sujud syukur karena sujud syukur bukan bagian dari sholat. Dari Imam Yahya berkata, sujud syukur tidak dilakukan di dalam sholat. Ini berpendapat yang disepakati karena sujud syukur bukan bagian dari sholat. Oleh karena itu, tidak ada syarat yang pasti tentang melakukan sujud syukur. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, syarat sujud syukur sama dengan sholat dengan sujud tilawah, yaitu 1. Suci dari hadas kecil dan besar, punya wudhu dan tidak sedang junub. 2. Pakaian dan tempat yang dipakai sujud harus suci. Yang ketiga, menutup aurat, menghadap kiblat, niat melaksanakan sujud tilawah. Yang keempat, masuk waktu sujud, yaitu segera setelah waktu terjadinya nikmat atau terhindarnya musibah. Dalam riset saya lakukan, beberapa orang mengatakan bahwasanya syarat sujud syukur itu dilakukan lebih utama. Namun, apabila keadaan tidak memungkinkan, syarat sujud syukur tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, selanjutnya,
Tata cara sujud syukur. Sujud syukur sama dengan sujud sholat atau sujud tilawah dengan sedikit perbedaan. Cara sujud syukur menurut Mazhab Syafi'i. 1. Niat sujud syukur dalam hati. Saya niat sujud syukur sunnah karena Allah. 2. Membaca takbir dan mengangkat kedua tangan untuk melakukan sujud seperti hendak takbiratul ihram. 3. Sujud tanpa mengangkat tangan saat turun hendak sujud. 4. Sujud hanya 1 kali dan sunnah membaca sabihan, membaca 3 kali dan membaca doa. Kelima, lalu mengangkat kepala dari sujud dengan membaca takbir. Keenam, duduk tanpa membaca tahiyat, tasyahud dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Di dalam buku lain disebutkan bahwasanya sujud syukur dilakukan dengan cara 1. Mengucapkan takbir, 2. Sujud dengan 1 kali sujud saja, 3. Tidak ada salam, 4. Sebaiknya dikerjakan dengan menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, artinya tanpa menghadap kiblat dan tanpa wudhu itu tidak apa-apa. Dalam riset yang saya lakukan, ada beberapa perbedaan tentang tata cara sujud syukur. Menurut beberapa orang awam yang saya tanyakan tentang itu, mereka mengatakan, saya hanya melakukan sujud dan mengucapkan Alhamdulillah di dalam sujud itu. Nah, yang terakhir di sini ada hikmah dari sujud syukur. Yang pertama, Allah memberikan semua kebaikan. Jika kamu mengetahui tentang fadiliyah sujud syukur, niscaya kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Walaupun hanya secuil nikmat yang kamu dapatkan, fadilah sujud disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya jika seorang hamba sholat kemudian sujud sekali, yakni sujud syukur, maka Allah membuka hijab antara hamba dan malaikat. Hai malaikatku, lihatlah hambaku yang menunaikan kewajiban kepadaku, menyempurnakan perjanjiannya denganku, kemudian bersujud syukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan padanya. Nah, hikmah dari sujud syukur selanjutnya adalah merontokkan dosa. Ketika kamu bersujud, kamu menampakkan bahwasanya Allah lah yang maha besar dan dirimu lebih rendah darinya. Jadi dengan bersujud kamu meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, Allah membanggakan hambanya. Sungguh Allah bangga terhadap hambanya yang sedang bersujud. Kebanggaan itu tidak hanya disampaikan di hadapan sesama manusia, tetapi justru dibanggakan di hadapan para malaikat. Yang keempat, menjadi tameng kehidupan. Ketika seseorang melakukan sujud syukur, berarti ia menyadari segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dengan itu, nikmat yang telah Allah berikan akan digunakan sesuai perintah Allah, sehingga nikmat yang diberikan menjadi berkah. Yang kelima, yaitu membuat wajah ceria dan gembira. Wajah Anda adalah cerminan diri Anda. Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dapat dilihat dari wajah Anda. Semua problem batin Anda akan lenyap ketika Anda selesai bersujud. Karena pada waktu itu ibarat Anda sedang bercerita tentang masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda menangis, tapi semua masalah yang Anda hadapi serasa musnah dari kehidupan Anda. Karena Anda merasa bahwasanya Allah lah yang membantu Anda dalam menyelesaikan semua masalah Anda. Kesimpulan saya, banyak orang tahu tentang sujud syukur, tapi mereka jarang mengaplikasikan. Ketika melakukan sujud syukur pun mereka melakukannya dengan apa yang mereka ketahui. Ketika mendapat sebuah nikmat, seseorang segera sujud dan dalam sujud itu mengucapkan Alhamdulillah. Karena rasa spontanitas terhadap sebuah nikmat yang ia terima. Dalam uraian dalam bab pembahasan dapat diketahui bahwa sujud syukur hukumnya sunnah ketika mendapat nikmat yang tidak seperti biasanya. Syarat sujud syukur pun ketika memungkinkan untuk dilakukan, lebih baik dilakukan. Dan dapat diketahui pula bahwasanya sujud syukur dilakukan dengan cara takbir, kemudian sujud dan disertai salam. Intinya dalam pembahasan sujud syukur ini diketahui bahwasanya sujud syukur adalah ekspresi rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang mendapat sujud syukur dan tidak sujud syukur dan hanya mengucapkan Alhamdulillah itu tidak apa-apa karena intinya sama, yaitu sebagai bentuk rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi, dari dialog akademis yang saya ambil adalah apakah melakukan sujud syukur itu harus atau wajib? Nah, mengapakah kita harus melakukan sujud syukur? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui pemahaman tentang definisi dan sujud syukur itu sendiri. Melansir dari buku Fikih Madrasah Sanawiyah kelas 8 oleh Zainal Muttaqin MA dan DRS Amir Abyan MA, kata syukur secara bahasa berarti berterima kasih. Sujud syukur dilakukan sebagai rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena memperoleh nikmat darinya atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Para ulama mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat sujud syukur hukumnya sunnah dan ada sebab menjadi alasan mengapa kita harus melakukan sujud syukur. Sebab sujud syukur telah dijelaskan dalam hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Salah satunya hadis dari sabda Rasulullah SAW yang memberi contoh untuk melakukan sujud syukur setelah menerima kabar baik. Dinukil dari Abu Barkah, hadis tersebut berbunyi, ketika beliau mendapatkan hal yang mengembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu selain itu, hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW juga melakukan sujud syukur saat mendengar kabar baik dari malaikat Jibril dari Abdurrahman bin Auf R.A. yang mana hadis tersebut berbunyi, Rasulullah SAW pernah sujud dan lama sujudnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku membawa kabar, dan kabar itu mengembirakan hatiku. Karena itu aku sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Secara rinci, sebab-sebab mengapa kita harus melakukan sujud syukur diantaranya yakni 1. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan rezeki, materi, ilmu, kesehatan dan sebagainya. 3. Meraih keberhasilan. 4. Sembuh dari penyakit. 5. Menemukan harta yang hilang. 6. Mendapatkan berita yang mengembirakan. 7. Terhindar dari bahaya musibah yang akan menimpa atau diberikan keselamatan. 8. Mampu menghindarkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat, sedangkan banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sujud syukur dilaksanakan oleh seorang ketika mendengar atau mendapatkan sesuatu nikmat, sebagai ungkapan terima kasih atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saat dihindarkan dari bencana. Hukum melaksanakan sujud syukur tersebut adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Sekian penjelasan telaah materi fikih kelas 8 semester 1 dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabila taufik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.